teman-teman pemilih, selamat datang pada podcast perdana kami, podcast KPU Oku Timur. Bersama saya, Anissa Arayan, selaku host pada episode kali ini. Di sini saya sudah bersama orang yang spesial banget nih. Beliau merupakan salah satu orang yang terkenal di kalangan KPU Oku Timur. Siapa lagi kalau bukan Ketua KPU Oku Timur, Pak Denis Firmansyah. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah Nisa, terima kasih undangannya. Gimana Nisa, sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin ini karena podcast perdana ya Pak. Jadi mungkin Bapak bisa ceritain nih kelas balik untuk Bapak nih dari sebelum jadi ketua KPU atau dari Bapak kecil boleh juga tuh Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan selamat ya atas launching podcast perdana hari ini. Tentu Pak Aldi dan tim yang sudah bekerja keras ya melaksanakan kegiatan ini, dan insya Allah ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi ini yang pertama dan akan terus berkelanjutan dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Soal tadi yang Nisa tanyakan, kalau pengalaman ketika kecil ya memang kita memang dari keluarga ya, Nis, dari keluarga memang orang tua tuh ya memang terbiasa di dalam dunia sosial politik. Dari kecil termasuk di rumah buku-buku gitu kan, ada buku-buku Pak Nasir, buku Bung Hatta, buku Pak Saprudin. Jadi ya masa kecil kami ya memang sudah terbiasa di sosial. Terima kasih. Kalau lahir di Karawang, kalau tahunnya mungkin nggak perlu ya tanggal dan tahun. Lahir di Karawang, lahir besar di Karawang, terus kemudian sekolah, kuliah di Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang, lanjut S1, kemudian ngambil S2 di Universitas Negeri Jakarta. Memang kalau background itu background di pendidikan, ya cuman ternyata memang perjalanan ke depannya malah aktif di KPU gitu kan, iya, sampai kemudian sekarang jadi Ketua KPU Kabupaten Oku Timur. Kan kalau lihat dari profil Bapak nih bukan warga asli KPU Oku Timur ya Pak. Jadi menurut Bapak tuh apa tuh Pak yang memotivasi Bapak atau latar belakang Bapak sehingga menempatkan hati di KPU Oku Timur itu bagaimana tuh Pak? Sebetulnya itu perjalanan hidup ya, dan kemudian kalau dalam dunia kepemiluan, dunia sosial politik itu sudah bukan hal yang asing ya, karena dari kecil orang tua itu memang mengajarkan kami, dan orang tua aktif di dunia sosial politik ya, terutama sosial. Buku-buku di rumah kan ada buku-buku Pak Nasir, buku Bung Hatta, buku Pak Saprudin, Pak Karno gitu kan. Jadi memang keluarga terbiasa, termasuk kakak saya juga kan 2 kali jadi komisioner dan pernah jadi ketua KPU juga. Jadi memang itu hal yang biasa gitu kan. Tapi kemudian saya dari dunia pendidikan akhirnya aktif di KPU. Nah, motivasi kemudian ketika di KPU itu ya itu semua mengalir saja, tidak ada yang kemudian ditarget untuk jadi enggak. Cuma karena waktu itu ada panggilan tugas dan lain-lain gitu kan, akhirnya kami diminta untuk mendaftar dan berproses. Alhamdulillah kemudian kita bisa bergabung bersama-sama mengelola organisasi KPU Oku Timur, dan ini menunjukkan bahwasanya masyarakat Kabupaten Oku Timur ini masyarakat yang sangat plural, toleran, majemuk gitu kan, tidak memandang suku, agama dan lain-lain. Jadi kita semua guyub di sini, satu kesatuan KPU Kabupaten Oku Timur. Jadi Bapak itu aslinya dari pendidikan terus nyemplung ke dunia pemilu ya Pak ya, ke dunia politik kayak gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau untuk fungsi sendiri itu menurut Bapak tugas besar dari ketua KPU itu bagaimana tuh Pak? Kalau tugas ketua KPU itu kan memang sesuai undang-undang, dia kan memimpin pleno ya. Dia harus memimpin rapat-rapat pleno, kemudian mengkoordinasikan organisasi gitu. Iya, kita tahu bahwasanya di organisasi KPU ini kan ada divisi-divisinya. Di kita ada 4 divisi kan. Ada Rendatin, ada
Parpas, SDM, Sosdikli, kemudian teknis dan divisi hukum dan pengawasan. Artinya tugas KPU itu ketua KPU itu memastikan divisi ini terkonsolidasi, kemudian terkoordinasi untuk bisa melaksanakan tugas-tugas fungsi-fungsi KPU itu sendiri. Tentu di dalamnya dibantu oleh sekretariat sebagai elemen pendukung gitu kan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua memimpin pleno dan juga mewakili KPU ya di dalam maupun ke luar eksternal gitu kan. Itulah tugas ketua KPU ya, sebetulnya ringan tak ringan gitu. Cuman Benar-benar. ya masing-masing kita kan sudah ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin kalau bahas tentang divisi tadi tuh Pak, ada nggak pembagian antara anggota dan ketua untuk divisi masing-masing kayak gitu, bagaimana tuh Pak? Kalau pembagian divisi itu kan ketika di awal kita pleno setelah pelantikan ya. Pelantikan itu kan ada 2 pleno ya. Pleno untuk memilih ketua dan juga untuk pembagian divisi, termasuk dia memegang wilayah ya, korwil masing-masing. Alhamdulillah ketika kilas balik 9 Januari 2024 kami ketika pleno di KPU penetapan ketua dan divisi itu berjalan lancar dan semua ya saling menerima. Si A ya di divisi ini, B, C, D di divisi ini sampai sekarang berjalan dengan baik. Mungkin boleh Pak diseruput kopinya supaya tidak tegang kayak gitu kan, sambil kita ngobrol santai untuk pembahasan statement selanjutnya. Kopi KPU. Makasih Nisa. Ini kalau membahas tentang pemilu nih Pak, kan banyak orang nih yang penasaran, emang KPU itu sesudah pemilu itu kebanyakan orang mikirnya itu nggak ada tugas Pak. Itu menurut pandangan Bapak tuh bagaimana tuh Pak, kesibukan dari KPU itu, atau boleh diceritain nih tentang kegiatan kita sesudah pemilu? Nah ini bagus pertanyaannya, termasuk untuk menjelaskan ke publik bahwasanya memang banyak pertanyaan di luar sana kan, apa sih kerja KPU pasca tahapan ya, pasca pilkada gitu kan, apalagi misalnya ketika pada masa non tahapan tidak ada tahapan kegiatan pemilu maupun pemilihan kan. Bahwasanya ini perlu kita sampaikan, KPU tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Pertama, walaupun tidak ada tahapan, kami masih tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi karena sosialisasi ini dia tidak harus melihat ketika ada tahapan berjalan. Tapi sepanjang kegiatan KPU itu memang sosialisasi itu menjadi hal yang penting, hal yang wajib untuk dilaksanakan. Contoh misalkan kemarin kami sudah ke SMP IT di wilayah Martapura untuk melakukan sosialisasi pemilihan ketua OSIS. Itu salah satu hal ya. Tapi kan demokrasi itu bisa dimulai dari sekolah gitu kan. Bagaimana cara mereka memilih ketua OSIS gitu kan. Kemudian cara berkampanye, bersosialisasi dan lain-lain. Termasuk kemudian sekarang ini kan sedang ada kegiatan akan mengundang siswa-siswa juga untuk melakukan sosialisasi, baik itu ke pemilih pemula, ke masyarakat dan lain-lain. Itu masih tetap dilaksanakan dan ini salah satu bentuknya podcast ini kan untuk kita menyampaikan ide-ide, pikiran-pikiran KPU dan juga gagasan-gagasan kita atau narasumber semua tentang pentingnya untuk berdemokrasi yang baik dan benar. Untuk peran KPU sendiri nih Pak, sesudah pemilu itu pandangan masyarakat itu bagaimana tuh Pak? Untuk sebagai Bapak Ketua nih, menurut pandangan Bapak sendiri? Mungkin ya itu tadi, karena tahapan pasca pemilihan serentak itu kan dianggap ada sebagian masyarakat apa sih kegiatan KPU. Kalau kemarin kan memang antara pilkada kabupaten dengan pemilihan kepala daerah gubernur ada yang dipisah, ada yang digabung, kemudian pileg pilpres dipisah. Kalau kemarin kan 2024 kita laksanakan serentak di tahun yang sama, di tahun yang sama, benar. Iya, pemilu maupun pemilihan. Jadi kesannya tidak ada kegiatan, tapi ya itu tadi sudah tadi saya sampaikan di awal bahwasanya
sosialisasi, kemudian sosialisasi kegiatan-kegiatan, termasuk itu tadi ada hal yang terlupa bahwasanya KPU berkewajiban untuk melakukan pemutahiran data Iya, pemutahiran pemilih. data pemilih. Iya, kami per triwulan kalau untuk tingkat kabupaten kota itu melaksanakan pleno, iya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan kan, PDPB per 3 bulan, tapi kalau di tingkat provinsi itu per semester per 6 bulan. Kemarin sudah pemutahiran yang kedua, Iya. kita melaksanakan pleno. Bahwasanya kita tahu data ini kan dinamis. Dari pilkada kemarin sampai sekarang itu ada yang dia sudah 17 tahun, ada yang meninggal, kemudian ada yang sudah keterima jadi TNI Polri. Itu kan berarti hak pilihnya harus kita batasi dulu gitu kan. Ada yang sebaliknya, ada yang sudah pensiun dari TNI Polri, kan berarti dia harus punya hak untuk memilih. Iya. Nah itu yang kemudian kita mutakhirkan per 3 bulan sekali. Kita cek di lapangan melalui Coktas, kemudian kita plenokan, mengundang Bawaslu, mengundang Dinas Pendudukan Catatan Sipil gitu kan. Artinya banyak kegiatan. Selain kemudian kegiatan rutin, administrasi perkantoran, sebenarnya banyak kegiatan, yang dilaksanakan kita. Cuman memang perlu diekspos di media sosial KPU agar orang tahu ya, juga kayak gitu kan orang Pak. tahu gitu kan, dan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi publik kita ke masyarakat. Itu kan kalau kita lihat itu pasca pemilu ya Pak. Betul. Kalau misal kita kilas balik nih Pak, selama tahapan pemilu itu tugas ketua KPU yang paling krusial menurut Bapak itu bagaimana tuh Pak? Kalau tugas ketua KPU itu tadi memang bebannya agak lebih memang kalau kita jadi itu, rata-rata dimanapun seperti itu. Ketika kita menjadi ketua, menjadi pimpinan, kepala daerah dan lain-lain, pasti tugasnya lebih di situ. Tentu yang menjadi fokus utama kemarin itu yang terpenting bagaimana pemilu maupun pilkada ini terlaksana dengan baik. Makanya cara kita mengkonsolidasikan organisasi ini, ya soliditas organisasi, baru kemudian kita konsolidasi ke eksternal ya. Itu kunci utama. Makanya ketika saya begitu pelantikan itu, fokus kami ya itu konsolidasi internal dulu. Kalau internal kita sudah solid, maka kita tinggal konsolidasi ke eksternal ya. Dengan Forkopimda yang lain gitu kan, kita konsolidasi agar kemudian setiap kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah kemarin ya memang terlalu kegiatannya tuh memang terlalu padat kemarin tuh. Kita belum selesai pemilu sudah masuk tahapan pilkada. Ya alhamdulillah lewat kita konsolidasi, kemudian komunikasi yang bagus ya bisa berjalan dengan baik, dan kita tahu hasilnya bahwasanya dari mulai pelaksanaan pemilu pilkada KPU Kabupaten Oku Timur ini selalu kondusif, tidak ada hal-hal yang signifikan, permasalahan dan lain-lain gitu kan. Ya alhamdulillah itu berkas kerja keras kita semua, KPU Oku Timur, dan juga dukungan dari seluruh Forkopimda dan masyarakat Kabupaten Oku Timur. Alhamdulillah masyarakat Oku Timur tuh masyarakat yang bisa diajak berdialog. Ya, tidak yang mengedepankan hal-hal yang melanggar hukum gitu kan. Bisa diajak berdialog, berpikir terbuka, sehingga segala permasalahan itu bisa kita selesaikan secara tuntas. Jadi kalau untuk tantangan terbesarnya sendiri nih Pak, tantangan terbesar untuk dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu itu apa tuh Pak kalau sejauh ini? Kalau tantangan tuh apa ya? Ya kalau dibilang tantangan terbesar mungkin alhamdulillah ya bisa terlaksana dengan baik gitu. Lancar ya Pak ya? Ya mungkin ya hal-hal kadang ada ya sedikit gangguan, itu wajar gitu kan. Cuman ya buktinya dari mulai pemilu, pilkada sampai sekarang ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau untuk berbicara tentang pemilih nih Pak,
Kan banyak generasi muda, generasi milenial yang itu kurang memperhatikan atau kebanyakan golput kayak gitu Pak. Itu menurut Bapak strategi dari KPU sendiri untuk meningkatkan pemilih itu bagaimana tuh Pak? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Mungkin perlu kita samakan persepsi ya, bahwasanya soal pentingnya pendidikan politik itu bukan cuman tugas di KPU. Ada partai politik yang memang dia punya fokus ke sana, ya sebagai wadah untuk memberikan pendidikan politik gitu kan. Ada partai politik, pemerintahan melalui Kesbangpol dan lain-lain, ada tugas Bawaslu. Artinya memang ini menjadi tugas bersama. Bagaimana kita merangkul mereka, menyadarkan mereka bahwasanya politik itu penting loh untuk hajat hidup mereka ke depannya gitu kan. Karena persoalan apapun pasti akan berkaitan dengan politik gitu kan. Persoalan rumah tangga, persoalan gas LPG dan lain-lain itu kan pasti ya berhubungan dengan politik gitu kan. Sehingga memang kita harus sadarkan generasi muda jangan apatis, karena itu nanti akan menentukan kehidupan dia ya kedepannya seperti apa. Soal politik itu kadang kan mungkin ini juga menjadi cerminan kita. Ada juga sebagian masyarakat ya, adik-adik kita menganggap politik itu kotor karena mungkin ngelihat ada yang kasus seperti ini, kasus seperti ini. Benar banget. Artinya memang kita harus memberikan cerminan, contoh, teladan, baik yang sekarang sedang aktif di politik itu memberikan contoh yang baik lah untuk generasi muda, sehingga politik itu bukan sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang harus dihindari, dijauhi gitu kan. Tapi politik itu memang itu harus kita laksanakan karena ini akan menentukan nasib hidup kita ke depannya. Ya, generasi muda, anak cucu kita ke depan. Jadi tugas kolektif kita bersama. Kalau KPU ya tentu yaitu tadi kita secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini kan intinya satu, mengajak dan menyadarkan pemilih bahwasanya memilih pemimpin itu penting gitu kan. Dan pemimpin yang sudah terpilih pun baik itu eksekutif, legislatif, itu harus benar-benar mengemban amanahnya ketika dia kampanye, bahwasanya ada aspirasi rakyat, masyarakat yang kita wakili ketika kita duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Untuk koordinasi masing-masing nih Pak, kita kan ada di tingkat kabupaten nih. Itu kalau misal koordinasi antara kabupaten ke provinsi dan ke RI itu sistemnya bagaimana Pak? Kalau untuk ini ya kelembagaannya. Kalau koordinasi tetap kami koordinasi dan komunikasi di tingkat kabupaten kota dengan provinsi. Iya. Cuma memang berhubung sekarang sedang tidak terlalu banyak kegiatan. Iya, secara resmi bersama gitu kan. Ya kalau dulu kan aktif bahkan, ya Pak, banyak. Bahkan kami itu Zoom meeting jam 11 jam 12 malam ketika tahapan pilkada kemarin tuh kan dimonitor terus oleh provinsi gitu kan. Berarti harus on 24 jam kayak gitu Pak. 24 jam. Dan itu kan kita jam kerja kita kan jam kalender bukan jam kerja. Bukan hari kerja gitu kan. Hari kerja kan kita tahu Senin sampai Jumat. Kalau kemarin tuh seluruhnya nggak ada hari libur kalau sudah masuk tahapan. Dari Senin sampai Minggu sampai jam 9 jam 10 harus jam 11 siap-siap malam, begadang kayak gitu ya Pak. Betul. Ya. Dan ya koordinasi tetap, komunikasi hal-hal lain, ada kegiatan, ada hal lain kan ya tetap baik sesama divisi maupun kita secara organisasi gitu kan, KPU kabupaten kota dengan provinsi. Kalau dengan RI kan nanti biarlah provinsi yang mengkomunikasikan, ya berkoordinasi dengan KPU RI. Itu kan kalau kita berkoordinasi melalui kota ke kota besar kayak gitu ya Pak ya. Ini kalau berbicara tentang koordinasi untuk ke daerah terpencil nih Pak. Kebanyakan tuh ada daerah yang susah diakses untuk meningkatkan partisipan untuk mereka menyoblos atau sebagainya, itu bagaimana tuh Pak? Ya. Kalau di kita mungkin Medan tuh tidak terlalu seberat kabupaten lain mungkin. Memang ada daerah yang daerah
Mendah itu kan ya memang agak naik gitu kan, iya dataran tinggi, dan Dataran juga tinggi. ada wilayah Kombring itu kan kita harus nyebrang sungai, tapi itu masih bisa diakses. Kalau untuk itu jadi PR kita juga mungkin perlu kita nanti sosialisasi, misalkan harus secara on the spot, berarti ya kita prioritaskan ke daerah yang jangkauannya agak sulit gitu kan. Iya, mungkin perlu juga nanti kita bahas bersama gitu kan. Di tengah memang terus terang keterbatasan anggaran dan lain-lain gitu kan, tapi ya perlu kita maksimalkan juga, terutama di sosial media kita. Iya, kalau sosial media kan bisa menjangkau kemanapun. Lagi udah banyak gitu anak-anak Gen Z kayak gitu ya Pak ya. Dan memang ini perlu informasi juga. Kalau di Oku Timur tuh hasil kemarin kita pemilu maupun pilkada, kalau yang benar-benar hilang, nggak ada sinyal tuh kan nggak ada. Ada titik blank spot gitu kan, yang memang sebetulnya masih bisa dijangkau gitu kan. Iya, jadi hasil kemarin dengan Diskominfo koordinasi kemarin, ya itu tadi berarti sosial media kita ini harus bisa menjangkau ke semua daerah situ kan. Makanya harus masif gitu kan kita mengkampanyekan kegiatan-kegiatan. Berarti belum ada yang susah. Berarti belum ada yang susah sinyal banget kayak itu, belum ada ya Pak ya, alhamdulillahnya ya Pak. Baik, itu tadi udah kita denger nih pembahasan dan pengetahuan tentang pemilu dari Pak Ketua kita nih. Ini sebelum ditutup mungkin ada closing statement nih Pak dari Pak Ketua untuk halayak umum nih, untuk teman-teman pemilih khususnya di kalangan anak muda, supaya tadi kita udah bahas nih Pak tentang banyak pemuda yang golput nih. Mungkin untuk pesan Bapak kepada orang-orang yang golput tersebut tuh bagaimana tuh Pak? Terima kasih ya Nisa. Bahwasanya memang soal golput, soal pemilih itu kan bukan persoalan sederhana, karena ini menentukan nasib hidup orang banyak, menentukan keluarga kita, menentukan masyarakat kita, menentukan bangsa kita ke depan akan ke arah mana gitu. Artinya memang kepedulian rasa memiliki terhadap negara kita ini harus dimulai pada hal-hal yang kecil. Ya, kita peduli pada soal memilih gitu kan, dan kita terutama ya kita semua dan juga partai politik maupun pemerintah berkewajiban untuk memberikan edukasi yang menyeluruh ya kepada generasi muda terutama, agar mereka harus sadar. Yang pertama harus disadarkan bahwasanya politik itu penting loh. Politik itu dalam arti hajat hidup ke depan itu ditentukan oleh pemilu, persoalan. Ya, politik melalui pemilihan umum. Iya. Jadi itu tadi memang harus menjadi kewajiban kita semua pada tingkat yang lebih sederhana di keluarga, menyadarkan sebagaimana dulu orang tua menyadarkan saya melalui buku-buku kan, diajak berdiskusi, sehingga dari kecil kita sudah punya rasa kepedulian, rasa tanggung jawab gitu kan terhadap bangsa dan negara. Nah, itu yang kemudian perlu jadi concern kita bersama, agar generasi muda tuh lebih melek lah, lebih aktif, tidak pasif terhadap politik, dan juga tidak ada stigma yang buruk terhadap politik. Ya. Baiklah teman pemilih, itu tadi statement penutup ya dari Pak Ketua kita untuk episode kali ini. Tentunya pasti masih banyak ya Pak ya yang harus kita bahas dan obrolan-obrolan seru lainnya. Oleh karena itu mungkin kita stay tune terus ya nanti untuk channel-channel kami selanjutnya. Dan untuk Instagram nih boleh banget di follow Instagram dari KPU Oku Timur itu sendiri, nanti saya letakin di bawah sini. Oh iya, nanti juga saya ingin menyampaikan kalau kalian mau memiliki pengetahuan tentang hukum juga boleh mengunjungi website dari KPU kami juga, itu dari website JDIH. Nanti dicantumkan di bawah ini juga. Baiklah teman-teman, saya selaku host dan pembawa acara pada podcast hari ini mengucapkan terima kasih untuk penonton nih, udah nonton sampai akhir podcast kami hari ini. Mungkin itu saja, sampai jumpa kembali.